Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga tetap dalam lindungan Allah ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bisa diambil manfaatnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu lihat anak-anak sudah terpantau dari sini masuk semua. Tapi tetap saja anak-anak nanti akan melakukan presentasi pada Google yang akan Ibu Anissa siapkan ya. Baik, Bu. Nah, Nana, ini absensi siswanya ya. Nanti kalian isi di sini. Supaya kalian lebih semangat, yuk kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak dan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Ada yang tahu energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Jadi, energi tersebut sangat penting untuk kehidupan di bumi kita ini ya. Iya, Bu. Nah, apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Jadi, peran energi matahari bagi kehidupan ada berbagai macam. Yang pertama, menyebabkan terjadinya siang malam. Bagian bumi yang akan terkena matahari akan mengalami siang dan bagian bumi yang tidak mengenai matahari akan mengalami malam. Lalu, berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu penguapan air, yang nantinya akan menjadi awan dan turun sebagian hujan. Lalu, berperan dalam fotosintesis tumbuhan atau proses masak makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, berperan dalam pengeringan, seperti pengeringan ikan, pengeringan gabah, dan lain-lain. Lalu, menjaga kehangatan tubuh. Jadi, berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Lalu matahari itu dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Membantu penguapan laut pada tambak-tambak garam dan menjadikan kristal-kristal garam. Yang terakhir, menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik
melalui alat yang disebut panel surya. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Tidak, Bu, tidak tahu. Yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup, Bu. Ya, bagus Mbak Rahma. Jadi, sumber daya alam itu bagi manusia pada dasarnya penting yang berupa benda hidup, yaitu hayati ataupun benda mati non-hayati. Kedua jenis sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya? Saya, Bu. Apa Mbak Rahma? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa ya? Ada yang tahu? Hewan, tumbuhan, sinar matahari, udara. Darah. Nah, ya benar. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maksudnya bagaimana ya? Emas, Batu bara. Ya, yang jadi- prosesnya lama, Bu. Ya, benar. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat tersedia terus-menerus dan dapat kita kelola untuk diperbanyak. Tetapi kita harus melestarikannya dan menggunakan dengan bijak. Nah, kalau sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada dua. Tolong jelaskan dong apa aja. Biotik dan non-hayati atau abiotik, Bu. Nah, daya alam hayati atau abiotik itu contohnya seperti apa? Seperti telur, daging, ikan. Ya, sumber daya alam non hayati atau abiotik contohnya Tanah, air, udara, sinar matahari, hasil tambang. ya benar. Jadi sumber daya alam hayati atau biotik itu sumber daya alam yang berasal dari hewan atau binatang. Yang contohnya telur, tadi Mbak Rahma sudah menyebutkan, ada daging, ikan, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik itu sumber daya alam ini berasal dari benda-benda mati. Ya, contohnya air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam yang ada di darat dan laut itu ada dua. Yang pertama, yang di darat, tembaga emas, dan berbagai macam lainnya. Adanya sektor pertanian dan perkebunan. Lalu yang ada di laut, adanya industri garam, adanya budidaya ikan, dan hasil budidaya ikan dapat diekspor. Adanya rumput laut dibuat untuk agar-agar. Dari hasil penyampaian hari ini, kalian pastinya bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang tahu? Energi. Ya, Ibu. Terbatas tidak terpenuhi. iya. Hayati non hayati. Manfaat sumber daya darat. Ya, pintar sekali, tepuk tangan untuk kalian semua.
Nah, anak-anak, karena kita sudah mendengarkan dari penjelasan dari Ibu, maka dari itu untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Tetapi sebelum kita akhiri, kalian harus mengerjakan evaluasi pembelajaran pada Google Form yang nanti akan Ibu kirim melalui WA Group. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, pastinya kalian dapat mengambil manfaatnya dengan bersyukur kepada Tuhan atas pemberian yang kita dapatkan berupa sumber daya alam dan kenikmatannya. Untuk itu, pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pembelajaran yang akan datang. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.